saja Abu Jahal yang terkenal begitu jahatnya, begitu kurang ajarnya, seketika itu juga memerdekakan budaknya, yang budaknya itu juga menjadi salah satu ibu susu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadirin sidang pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu saya tidak akan pernah lupa menghaturkan mohon maaf terlebih-lebih kepada alim ulama kita, guru-guru kita yang kita hormati, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bila nanti di dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan di jiwa kita, ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pendengaran, tetapi ini adalah didasarkan karena keinginan agar kita menatap satu. Ketika kita mengaku umat Muhammad, saat Muhammad itu dikatakan, nama Muhammad itu disebutkan, sudah selayaknya kita tidak terkotak-kotakan. Bila saya lihat judulnya, judul yang begitu spektakuler, dengan kasih sayang kita membangun bangsa, akan saya coba walau dengan ilmu yang begitu terbatas, yang sesungguhnya masih banyak ulama-ulama kita yang memiliki keilmuan yang lebih tinggi, keilmuan yang lebih luas. Tapi harapan saya dengan doa kita semua dan keberkahan acara hari ini yang ditumbuhkan, dimunculkan, spiritnya adalah karena rasa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan hidayahnya, petunjuknya, sehingga apa yang saya sampaikan nanti pada kesempatan ini bermanfaat bagi setiap kita, baik di kehidupan dunia juga di kehidupan akhirat. Dan bila nanti yang disampaikan ini ada yang tidak baik dan tidak tepat, semoga Allah segera mencabutnya dari ingatan kita semua dan membantu serta menolong kita agar tidak pernah mengamalkannya. Muhammad adalah merupakan cerminan cinta, cerminan kasih sayang dari sang penguasa alam semesta. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sering disampaikan dan dituturkan para guru-guru kita, para mubalik-mubalik kita, setelah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jarak kenabian itu begitu jauh sehingga umat kembali mulai liar, umat kembali kehilangan arah, umat kembali kehilangan tempat. Tetapi melihat hal itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji sesungguhnya alam ini tidak akan dia ciptakan kalau bukan untuk manusia, dan manusia tidak dia ciptakan kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepadanya. Ternyata sudah mulai banyak yang lari dan melenceng dari ajaran baginda Nabi Isa alaihissalam. Maka dengan sifat rahmannya, sifat rahimnya, Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, beliau melahirkan seorang manusia yang begitu sempurna, sempurna dalam fisiknya, sempurna dalam akhlaknya. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah barang tentu pertama kali tujuan adalah menunjukkan kepada alam semesta kalau Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau Allah itu tidak pernah menginginkan satu orang pun dari hambanya ini yang keliru dalam perjalanan
akhiratnya. Oleh karena itu Allah melahirkan Muhammad dan mengutus Muhammad. Maka salah satu tujuan Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pembawa rahmat dan juga orang yang bersifat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad ke alam semesta ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Siapa yang dikatakan alam? Apakah alam ini hanya manusia saja? Apakah alam itu hanya air saja? Apakah alam itu hanya pebukitan saja? Apakah alam itu hanya langit? Apakah maksud alam itu hanya para malaikat? Ataukah alam itu sesungguhnya terkandung di dalamnya seluruh komponen yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hal ini, walau berbeda penafsiran di kalangan ulama tafsir, tapi saya mengambil jalan penafsiran yang diambil oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki, yang menjelaskan Muhammad itu diutus oleh Allah, terutama, terkhususnya, paling utamanya adalah kepada orang yang beriman, tetapi bukan saja kepada orang-orang yang mengikutnya, kepada seluruh manusia. Kedatangan Muhammad itu menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman kepada Muhammad, baik yang mengikut Muhammad maupun yang tidak mengikut Muhammad. Bahkan beliau mengatakan binatang-binatang terkecil sekalipun mendapatkan limpahan rahmat atas diturunkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi. Coba kita lihat, Muhammad itu rahmat bagi hewan dan binatang. Di dalam ajaran Islam dan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah, kitab tasawuf kelas 4 dulu di masa kami ketika di Mustafawiyah, salah satu perbuatan yang dilarang dalam agama adalah membuang kotoran, baik kodoh hajat kecil maupun kodoh hajat besar, ke lubang-lubang yang ada di tanah. Kenapa ajaran ini datang? Kenapa ungkapan ini turun? Karena Islam itu datang adalah rahmah bagi seluruh alam. Dengan lahirnya Muhammad, semut yang di lubang pun jadi selamat, tidak kebanjiran karena kekotoran akhlak. Ulat-ulat yang bersarang di tanah pun jadi selamat. Karena apa? Rahmatnya Islam, rahmatnya Muhammad, mulianya Islam. Dari kekotoran-kekotoran, bejatnya akhlak manusia-manusia yang tidak peduli dengan alam sekitarnya. Kalaulah binatang saja, kalaulah hewan yang bernama binatang selamat mendapatkan kebesaran kasih sayang itu, apalagi yang bernama manusia. Hadirin sidang pendengar Maulid Nabi yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau saya tipenya bukan orang yang suka bikin humor. Kemanapun saya pergi, kalau Anda suka silahkan dengarkan, tidak suka berangkat, tak masalah. Itu prinsip. Di dalam kitab Ittihad Sadatul Muttaqin ada diceritakan sebuah riwayat
pada suatu hari Nabi kita pernah menawan orang-orang yang kalah dalam perang. Di antara tawanan itu ada seorang perempuan yang beragama Nasrani. Dan di saat beliau ditangkap dan kedua tangannya diikat para sahabat, lalu wanita tersebut pun berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, janganlah engkau melepaskanku setelah engkau mengikat kedua tanganku, karena akan sangat membuat malu orang-orang Arab. Sebab inna abi, sesungguhnya ayahku itu adalah pemimpin bagi kaumnya. Ayahku itu adalah orang yang suka meringankan beban orang-orang yang kesulitan. Ayahku itu adalah orang yang suka berbuat baik. Ayahku itu di masa hidupnya, siapapun di antara rakyatnya yang mengalami kelaparan, ayahku akan turun tangan membantu dan menolongnya." Ayah wanita ini wafat pada tahun 9 Hijrah, 1 tahun sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah perempuan ini belum juga masuk Islam, dan perempuan ini juga belum masuk Islam. Maka di saat mendengar pernyataan si wanita tadi, Rasulullah pun berkata, "Lau kana abuki musliman la rahimna." Sekiranya lah orang tuamu itu dia beragama Islam, sungguh tidak akan tergambarkan kasih sayang yang akan kami tumpahkan kepadanya. Fakhalluha, wahai para sahabatku, karena dia orang yang berbuat baik dan orang tuanya adalah orang yang berbuat baik. Dia adalah orang yang dihargai di dalam kelompoknya agar tidak mempermalukan kelompoknya. Walaupun wanita ini bukan Islam, lepaskan kedua tangannya, lepaskan ikatan kedua tangannya, bebaskan dia agar tidak memalukan bagi kaumnya, agar tidak mempermalukan sukunya. Sungguh luar biasa akhlak Muhammad. Bukan Muslim, bapaknya pun bukan Muslim, dia pun bukan Muslim, tetapi karena dia pemimpin bagi kaumnya dan juga ayahnya yang suka berbuat baik kepada kaumnya, ternyata Muhammad itu ketika memberikan penghormatan, pengakuan atas kebaikan seseorang, tidak melihat apapun agamanya, apapun partainya, apapun kelompoknya, apapun sukunya. Maka sungguh ironi ketika mulutnya berkata cinta Muhammad, tetapi hatinya penuh dengan dikotomi, diskriminasi. Sungguh dia telah lari dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, Islam ini berkembang bukan karena kekuatan pasukan perang. Islam ini diterima di atas dunia bukan karena hulusan pedang. Islam ini diterima di alam raya bukan karena kotornya mulut yang mencaci maki, yang membuli, tetapi karena keindahan akhlak, manisnya dan lembutnya tutur sapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habashi dalam sebuah kitab maulidnya, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Muhammad itu tidak pernah bertutur kata, berkata-kata, berucap baik kepada orang yang dia marahi maupun orang yang dia sukai, baik kepada orang
pernah menyapa dengan kata-kata kotor. Muhammad tidak pernah menyapa dengan caci maki, dengan bulian. Tetapi Muhammad tetap bertutur kata dengan kata yang lemah lembut, sehingga setiap kata yang dia sampaikan selalu menumbuhkan mutiara-mutiara pengetahuan yang menyentuh hati setiap orang yang mendengar. Idza takallama nazara minal ma'arif wal ulumi nafaisud durari. Bila Muhammad itu berkata, itu tumbuh karena kearifan, karena keilmuan, sehingga karena kata-kata yang tumbuh dimotori spiritnya adalah ilmu pengetahuan, kearifan dan kelemah lembutan. Setiap kata yang keluar itu terbentuk menjadi mutiara-mutiara hikmah yang menyentuh jiwa setiap pendengarnya. Seluruh mengakuinya, baik yang mengikut ataupun yang tidak mengikutnya. Bercerminlah dengan kita yang mengaku umat Muhammad, yang merasa paling cinta kepada Muhammad. Bagaimanakah sikapmu kepada sesama saudaramu yang seagama? Jangan yang di luar agama, yang seagama. Ketika dia membuat sesuatu yang tidak kau sukai, apa yang keluar dari mulutmu? Apakah bulian? Apakah cacian? Apakah makian? Atau kata-kata kotor lainnya? Atau ketika kamu bertemu dengan orang yang tidak suka, tidak sejalan denganmu, lalu engkau mengungkapkan kata-kata yang tidak senonoh. Kalaulah demikian, mana Muhammad yang sesungguhnya? Kita ingin menanamkan rasa cinta. Islam ini dibangun dan dikembangkan di atas rasa cinta dan kasih sayang. Kota Madinah menjadi makmur dan berkembang sehingga menguasai kota Makkah adalah karena rasa cinta dan kasih sayang. Pengemuka Quraisy yang tidak suka kepada Muhammad di saat awal pengutusannya, yang senang membulinya, mengatakannya gila, mengatakannya tukang sihir, ternyata satu persatu di antara mereka tunduk dan mengikut kepada Muhammad. Karena apa? Kelemah lembutan. Karena apa? Tutur sapa yang sopan santun dan berbudi pekerti. Karena apa? Akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Karena jiwa Muhammad penuh dengan cinta, kosong dari benci dan amarah. Muhammad itu tidak pernah memanggil orang-orang kafir Makkah, wahai kafir Makkah, tidak pernah. Tapi Muhammad selalu memanggil mereka dengan ucapan-ucapan yang memuliakan, sebagaimana yang dibuat oleh kaumnya. Ya Aba Sufyan, ya Aba Ikrimah, ya Banu Qunaiqah, ya Banu Salamah. Tidak pernah satu kali pun dari mulutnya menuturkan wahai kafir Makkah. Tidak pernah. Tapi yang muncul, ya ahla Makkah, ya ma'syarun nas. Itulah tutur sapa Muhammad. Kenapa demikian? Karena jiwanya penuh dengan rasa cinta.